Iya, puji Tuhan. Sehat semua ya. Senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik di ibadah pada pagi hari ini, meskipun kita masih ibadah secara online ya. Dan hari ini di ibadah Minggu tanggal 13 Februari, Kak Dina akan bersama-sama dengan Kak Jojo. Hai Kak Jojo. Nah, kita akan sama-sama nantinya memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran akan firman Tuhan. Sudah siap? Oke. Nah, kalau sudah siap, Karina akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke. Yuk. Percaya
bersyukur ya Tuhan untuk hari yang telah dianugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan, dan kami juga bersyukur karena kami boleh ada di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, hari ini kami ada di sini bersama-sama mau bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan kiranya juga boleh memberkati para pelayan yang sudah boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan kiranya menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau nyanyi di dalam dunia ada dua jalan. Gitu ya adik-adik ya. Yuk Kak Jojo. Bapa di dalam surga, kami seringkali masih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Bahkan ketika kami mengalami kesulitan, kami lebih memilih diam dibandingkan kami berdoa datang kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Amin. Nah, kita mau menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Karena memang kita sama-sama mengaminkan bahwa kasih-Nya senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Gitu ya? Oke, Kak Jojo. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau senantiasa memberi pertolongan bagi kami dan memberikan kami kelegaan di setiap rasa sedih dan kesulitan yang kami hadapi. Amin. Dan inilah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-10. Karina akan menyampaikan ini adalah petunjuk hidup baru. Aku Tuhan yang menyelidiki hati
Yuk, Kak Jojo. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hiduplah mulia dalam cara makan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bawa di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa yang Maha Kasih, kami hendak belajar untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mau dalam setiap langkah kehidupan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa selalu mendapatkan cinta dan kasih-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, karena kami siap mendengarkan dan membaca firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik silahkan dibuka kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai dengan 10. Nah, Karina akan membacakannya untuk adik-adik. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Udah siap ya untuk mendengarkan cerita? Kalau mendengarkan biasanya gimana? Oke, duduk yang rapi gitu ya, dan kemudian simak ceritanya. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini Kakak Jenny akan bercerita mengenai tema kita, Aku Mengandalkan Tuhan. Ada 2 cerita nih yang akan nanti kakak ceritakan ya. Bacaan dasarnya tadi dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Gimana? Udah siap mendengarkan cerita ya? Cerita pertama ini tentang minuman coklat. Siapa dari adik-adik yang suka sekali minum coklat? Coklat yang hangat atau juga yang es? Pokoknya pasti banyak yang suka ya. Kak Jenny juga suka banget susu coklat hangat ya. Nah, di cerita ini kita akan lihat ada seorang mama sedang memasak dan dia sebelumnya sudah membuatkan minuman coklat untuk 2 anaknya. Anaknya itu namanya Peter dan Lucy. Peter sama Lucy ini, lihat tuh mereka di gambar ini, mereka minum coklatnya, wah kayaknya senang sekali ya. Sampai habis, terus mereka minta tambah. Tapi, kata mama, jangan tambah ya, sudah cukup satu-satu gelas saja masing-masing. Kenapa? Karena mama bilang sebentar lagi waktunya mereka akan makan siang, makan sup ayam brokoli buatan mama gitu. Jadi nanti kalau kebanyakan minum coklat, selera makannya jadi hilang ya, karena kekenyangan minum coklatnya. Nah, diam-diam Peter sama Lucy ini karena masih kepengen, mereka ambil tuh coklatnya dan mereka langsung menyalakan teko listriknya tanpa bilang ke mama. Wah, mamanya kaget. Mama lihat Peter sama Lucy kok bandel ya. Langsung ambil coklat sendiri, terus nyalakan teko listrik sendiri. Itu kan berbahaya ya. Nah, terus mamanya langsung marah. Dia matikan tekonya, lalu diambil coklatnya. Lalu mama simpan dalam lemari dan dikunci. Kata mama, kalian ini tidak minta izin mama dulu ya. Tidak minta pertolongan mama, tapi berbuat sesukanya sendiri, mengandalkan diri sendiri. Gitu kata mama. Jadi tidak boleh lagi ya Peter sama Lucy minum coklat selama beberapa waktu. Lalu 2 anak ini jadi menyesal, sedih ya. Tapi kesel juga gitu, masih belum terima nih biasa ya. Siapa adik-adik di rumah yang mungkin kalau habis dimarahin mamanya juga ada perasaan nolak gitu. Aduh, jadi kesel deh ya. Nah, di kamar Lucy-nya ngambek. Lalu Peter mencari ide supaya bisa mencuri kunci dari mama. Mereka berpikir-pikir gimana caranya. Lalu mereka mengatur rencana untuk mengambil kunci dari mama. Sampai si Peter tuh gambar di kertas itu ya. Nah, nanti mamanya misalnya di ruang tamu sini, tempat kuncinya di sana, nanti dialihkan perhatian mama, lalu ambil kuncinya. Wah, pokoknya terbayang-bayang di kepala mereka tuh, coklat hangat enak banget itu ya. Ini harus berhasil nih, rencana kita katanya si Peter. Lucy juga setuju. Iya, terus anjingnya juga ikut-ikutan. Gitu. Nah, pas mereka turun ke bawah, maka kamarnya di atas ya. Pas mereka turun ke bawah, mereka lihat, oh no, kuncinya sama mama tidak disimpan di gantungan kunci yang biasa, tapi
Mama cantel ke HP-nya. Jadi gimana dong? Mereka susah nih ngambilnya nih. Gimana ini ya? Waduh. Lalu Lucy punya akal nih sama si Peter ini berdua ya. Dua anak ini memang cerdik-cerdik juga ya, banyak akalnya. Lucy pura-pura minta mama jahit kaos kakinya yang bolong. Ma, ini kaos kaki barunya udah bolong, digigit sama si Buddy katanya gitu. Nah, sementara mamanya, oh, kaos kakinya bolong, sini deh mama jahit gitu ya. Mamanya mau jahit kan. Si Peternya sementara itu merangkak ke kolong meja, mengendap-endap. Tadadadang. Nah, dia mau ambil itu kuncinya. Nah, bener aja dari kolong meja, hampir aja dia bisa mencapai itu HP-nya mama dan yang ada kuncinya itu ya. Nyaris berhasil nih. Mamanya lagi nggak lihat soalnya. Tiba-tiba, telolet. Wah, HP-nya bunyi. Lucy-nya kaget. Aduh, Peternya langsung simpen lagi tangannya, umpetin lagi ke dalam kolong. Lalu rupanya ada yang telepon mama. Wah, papa nih yang telepon nih. Papa lagi dari kantor ya. Halo mama. Jadi lagi ngobrol sama mamanya. Paket papa udah sampai belum? Papanya lagi pesen belanja online rupanya. Lagi ditunggu-tunggu. Jadi mama lagi ngobrol sama papa. Aduh, si Peter sama si Lucy nyesel banget. Gagal nih. Gara-gara ada telepon. Gimana ya caranya nih ngambil kuncinya? Nah, tiba-tiba ada suara dari luar. Biasa. Paket. Wah, ini kesempatan, kata Lucy sama Peter. Ayo kita ambil ya. Akhirnya, Peter berhasil tuh mengambil coklat. Karena mamanya tinggalin kuncinya sama HP-nya di situ. Lalu ambil paket keluar. Nah, mereka cepat-cepat ke dapur nih, lihat tuh ya. Mereka ke dapur, mereka langsung nyalakan itu tekonya dan mereka ambil coklatnya. Tapi tiba-tiba suara orang yang datang bawa paket itu udah pulang pergi. Wah, langsung katanya Peter, Buddy, ayo cepet bantu. Sana ke mama sana, alihkan perhatian mama, jangan sampai mama kesini. Ayo cepetan. Lalu anjingnya ini pinter ya. Dia setia banget sama si Peter. Jadi dia langsung pergi. Buk. Gitu suaranya ya. Dia samperin mamanya. Dia pura-pura nakut-nakutin mama. Bikin mamanya kaget. Terus mamanya jadi, oh kenapa ini si Buddy ini ya. Tiba-tiba bikin kaget. Terus mama jatuh deh. Terus itu paketnya kelempar. Nah, karena paketnya kelempar, si Buddy langsung ambil paketnya. Dia gigit paketnya itu, dia bawa pergi. Wah, mamanya langsung lari. Buddy, gak boleh begitu, itu bukan paket kamu. Buddy-nya lari, dia pergi, dikejar sama mamanya keliling-keliling rumah. Nah, si Lucy-nya sama Peter-nya ngumpet dia di kolong meja makan nih. Sambil menunggu itu tekonya berbunyi, itu airnya mendidih. Jadi mereka punya waktu banyak nih ya sebelum ketahuan sama mama. Mama lagi lari-lari terus kejar Buddy. Nah, terus tekonya bunyi. Airnya sudah mendidih rupanya, sudah panas. Siap-siap mau buat ini susu coklatnya ya, minuman coklat yang enak. Nah, sementara itu mamanya sudah berhasil nih nangkep si anjing kecil itu, si Buddy. Nah, kena kamu Buddy, kamu nakal ya Buddy. Nah, begitu ditangkap si Buddy-nya, diambil paket sama mama, tapi mama juga sambil dengar, loh kok ada suara bunyi air mendidih ya dari teko itu ya. Gitu, mama terus nengok ke ruang makan tuh, ke dapurnya, dia nengok gini kan. Benar, mama kaget lihat Lucy sama Peter sedang berusaha mau mengambil air panas itu ya, mau dituang air panasnya. Bahkan Lucy lagi yang adik yang lebih kecil ini, dia naik tangga, dia yang mau ambil itu teko panasnya. Waduh, bahaya kan ya itu. Jadi kan mama otomatis kaget, mamanya tanya, Peter, Lucy, kalian ngapain? Gitu, mamanya heran. Nah, si Lucy sama Peter karena takut, apalagi Lucy ya, dia takut kan dengar suara mamanya ketahuan nih, oh no. Lucy jadi kikuk, lalu
itu tekonya hampir terlepas. Dia sudah mau jatuh karena kakinya jadi nggak seimbang ya. Dia mau jatuh. Wah, bahaya sekali. Untungnya mamanya gerak cepat sekali ya. Mamanya langsung teriak lari samperin si Lucy-nya. Lucy-nya udah teriak, mau jatuh. Terus mamanya awas gitu. Mamanya langsung ambil Lucy. Terus mamanya tepak itu ya, dipukul itu tekonya ya, digeser, dibuang gitu jauh-jauh, menjauh dari Lucy-nya supaya Lucy-nya jangan sampai kesiram air panas. Jadi mamanya pukul tekonya jatuh sampai ke ujung pojok ruangan. Bersyukur sekali ya. Tapi kasihan mamanya. Tangannya mama akhirnya jadi kena, tersiram air panas. Nah, mama langsung buka kerannya, lalu mengalirkan air dingin ya ke tangannya supaya tidak terlalu melepuh karena baru habis kena air panas mendidih ya. Sementara itu mama bilang ke Peter, ayo Peter tolong telepon ke bantuan ya, bala bantuan supaya pertolongan pertama itu luka bakarnya bisa ditangani. Terus Peter langsung lari telepon ya, minta pertolongan. Nah, Lucy-nya merasa sedih, merasa bersalah, dia nangis. Aduh, mamanya kenapa ini tangannya, nanti kalau luka bagaimana? Nggak bisa peluk aku lagi. Lucy nangis, maaf ya mama, dia minta maaf sama mamanya. Tapi mamanya marah nggak? Mamanya baik sekali, penuh kasih sayang. Mamanya tahu anaknya sudah menyesal ya, dua anaknya ini. Jadi mamanya pegang kepalanya Lucy. Sudah, tidak apa-apa Lucy. Mama nggak apa-apa, jadi kamu tenang saja ya. Yang penting kamu juga nggak apa-apa kan? Gitu. Dan lain kali jangan begitu lagi. Hal-hal yang berbahaya seperti itu, ada hal-hal yang anak kecil belum bisa. Misalnya, tadi menuang air panas, menyeberang jalan yang rame misalnya ya. Atau mau colok-colok listrik gitu. Mungkin mau pasang mau charger HP atau apa pakai colokan, itu jangan ya, itu berbahaya gitu, harus minta bantuan orang tua. Nah, setelah mendengar nasihat itu, akhirnya Lucy sama Peter sadar deh. Tapi mereka karena masih sedih, masih kaget, terus mamanya bilang gini, ayo kalau gitu supaya menghibur hati, kita minum yuk susu coklat, sekarang kan udah sore, sudah boleh minum susu coklatnya ya. Terus mereka senang sekali, hore! Begitu dibuka ternyata sudah habis. Nih tadi nih sudah kosong, ternyata coklatnya habis. Ya gimana dong? Lalu mama bilang, sudah sabar saja ya. Nanti di jadwal belanja yang berikutnya kita beli coklat lalu bikin coklat. Asal kamu semua harus sabar dan selalu mengandalkan orang tua untuk hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan sendiri. Jadi jangan mau ngatur-ngatur diri sendiri gitu ya, itu berbahaya, itu selalu diingat. Iya mama, kata Lucy dan Peter. Si Badinya juga bilang begitu. Iya mama, gitu. Nah, itu cerita yang pertama. Sekarang kakak mau ceritakan lagi cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini tentang seorang nabi. Tadi ya, kita dari bacaan kita Yeremia. Nah, ini ada Nabi Yeremia namanya. Tapi ini Nabi Yeremianya masih muda sekali. Dia masih sangat muda ya, masih remaja sepertinya ya. Nabi Yeremia ini anak dari seorang imam, namanya Imam Hilkiah. Imam Hilkiah ini dengan istrinya membawa Yeremia ke Yerusalem, ke depan Bait Allah. Waktu itu ada perayaan, biasa perayaan Paskah ya, persembahan dan sebagainya. Nah, ini Bait Allahnya nih, mereka sedang kumpul. Lalu datanglah Raja Israel ya. Raja ini datang membawa persembahan, sembelihan hewan-hewan untuk penebusan dosa gitu. Nah, itulah yang biasanya dijalankan oleh orang-orang Israel ya pada masa itu. Mereka kalau merasa harus menebus dosa, melakukan kesalahan, misalnya gitu, mereka bawa persembahan. Tapi banyak juga yang bawa persembahannya bukan karena benar-benar menyesal, ya.
Mereka hanya mau menunjukkan bahwa mereka itu kaya gitu. Mereka tetap berbuat jahat sesudah itu, menindas orang miskin ya. Kalau ada orang yang berhutang, mereka marah-marahin terus dijadikan budak. Wah, itu nggak baik ya. Nah, papanya Nabi Yeremia waktu itu namanya Imam Hilkia ini yang melakukan penyembelihan hewan waktu itu. Lalu Yeremia dibawa masuk ke dalam bait Allah. Dia melihat ruangan suci. Ada ruangan terpisah yang ditutup dengan kain horden yang panjang ya dan tebal. Itu di dalam situ ada tabut perjanjian berisi 2 log batu yang tertulis 10 hukum Allah. Ayahnya nih Imam Hilkia menceritakan kepada Yeremia bahwa itu tempat-tempat suci ya, diajarin anaknya dari kecil, karena nanti kalau Bapak Imam Hilkia ini sudah pensiun, misalnya sudah tidak jadi imam lagi, penggantinya adalah Yeremia ini, jadi dia diajarkan. Nah sebaliknya Bapak Hilkia juga bilang, nanti kalau kamu punya anak juga begitu, diajarkan terus-menerus ajaran mengenai Allah, mengenai cara-cara ibadah dan sebagainya. Gitu. Semua harus menghormati firman Tuhan ya, mendengar-dengar firman Allah. Jadi Yeremianya nurut. Nah, pulang dia mimpi, satu kali Yeremia mimpi. Dia mimpi dipanggil oleh Tuhan, ada suara Tuhan. Tuhan bilang Tuhan sudah menunjuk Yeremia sejak dari kandungan. Tuhan sudah pemilih Yeremia untuk menjadi nabinya, untuk menjadi orang yang menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan Allah. Lalu Yeremia bilang, aduh aku kan masih muda ya Allah, aku belum bisa ngomong. Aku gak bisa ngomong, mau ngomong apa gitu. Aku gak ngerti cara ngomongnya bagaimana. Kata Allah, itu bangsa Israel banyak yang sudah berbuat jahat nih. Mereka sudah mulai menyembah Allah-Allah lain. Ataupun kalau mereka beribadah, ibadahnya palsu ya. Gak jujur gitu, pura-pura supaya dilihat orang mereka tuh alim, padahal mereka gak alim, gak benar, mereka tetap jahat ya. Lalu kata Allah, aku akan menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu, jadi gak usah khawatir, kamu walaupun bilang gak bisa bicara, nanti Tuhan yang membentuk mulut kamu itu sudah disentuh sama roh Allah dan kamu akan bisa berbicara ya. Engkau akan menjadi terkemuka di atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Nah, lalu Yeremia beranjak dewasa, berkembang terus dia. Nah, jadi besarnya ini nih sekarang Yeremia yang di sebelah kanan ini nih. Sementara yang sebelah kiri ya gambarnya itu raja-raja berganti-ganti ya. Jadi ada beberapa raja nih selama pemerintahan yang ada Yeremianya ya di situ ya. Ada Raja Yoyakin. Nanti adik-adik bisa baca di Alkitab aja ya, ada ya Raja Zedekia dan sebagainya. Nah, lalu Yeremia mulai ditugaskan menggantikan ayahnya sebagai imam. Dia bertugas di Bait Allah untuk menerima persembahan-persembahan sembelihan ya, persembahan hewan-hewan. Saat itu Yeremia mulai nih tergerak nih, ada suara Allah bilang, ini saatnya kamu sudah harus berbicara sekarang. Kasih tahu tuh orang-orang Israel itu bagaimana beribadah yang benar, harus kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi Yeremia mulai menyampaikan pesan Allah. Semua kita harus setia pada Allah, jangan lagi menyembah berhala, mesti berlaku adil, tunduk pada perintah Allah, mengandalkan Allah semata-mata. Dan walaupun nanti kita mungkin akan diserang nih, kita akan diserang oleh kerajaan Babel nih, jangan takut, tetap mengandalkan Allah, berbalik pada Allah. Gitu. Tapi raja-raja itu mau mendengarkan nggak ya? Kayaknya mereka nggak dengerin ya. Lihat nih, di depan bait Allah, Nabi Yeremia bersuara keras dan lantang. Dia mengajak supaya orang-orang memperbaiki tingkah langkah perbuatan, supaya Allah mau diam bersama-sama mereka di tempat itu ya. Yang dilakukan oleh raja dan pejabat Israel itu sudah jahat. Jadi mereka tuh pasti dihukum. Dihukumnya dengan apa? Mereka akan diserang oleh Raja Babel dan mereka harus mau mengalah, mau nunduk, nurut aja gitu. Tapi orang-orang ini gak mau. Sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Yeremia pakai kuk
Kuk itu tuh yang di lehernya tuh, yang dari kayu itu ya. Nah, seperti kalau mau membajak sawah itu pakai kerbau, kerbaunya dipakaikan kuk itu supaya kerbau jalannya lurus, nggak kemana-mana, bisa diatur gitu ya, bisa nurut sama majikannya, sama tuannya. Nah, Yeremia disuruh Allah pasang itu supaya menandakan bahwa ini ada pesan Allah loh, bahwa bangsa Israel tuh harus nurut sama Allah semata-mata. Dan kalau memang Allah bilang sekarang nanti akan dijajah oleh bangsa Babel, udah nurut aja, pasrah aja. Nanti pasti akan dipulihkan kembali oleh Tuhan Allah. Nah, ya, jadi Yeremia datang bawa kuk itu menghadap ke raja, menceritakan pesan Allah itu. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah orang banyak itu ya, Nabi Yeremia bawa kuk seperti itu, orang-orang ada yang dengerin, ada yang nggak dengerin. Tapi ada satu orang namanya Hanaya. Dia seorang nabi juga rupanya. Tapi rupanya dia nabi palsu. Nah, dia menentang Yeremia. Dia bilang, jangan percaya sama itu Yeremia ya. Hanaya mematahkan kuknya, lalu Nabi Yeremia terlepas dari kuk itu dan Hanaya bilang, ini bohongan nih, nggak usah dengerin ini ya. Kita nggak bakal dijajah, kita akan mengalahkan itu Babel. Katanya gitu. Aduh, akhirnya raja sama orang banyak itu nggak jadi deh dengerin Nabi Yeremia. Karena si Hanaya itu berdusta. Jadi mereka nggak percaya sama Yeremia. Udah, akhirnya Yeremia tunjuk si Hanaya, terus dia bilang, Hanaya kamu dengar ya, Tuhan Allah tidak mengutus kamu. Tapi gara-gara kamu membuat bangsa ini jadi percaya sama kebohongan, sama dusta. Tahun ini juga nanti kamu akan mati, sebab telah mengajak orang tidak menjadi setia kepada Allah, tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan benar loh adik-adik, Hanaya itu akhirnya mati di bulan ke-7. Nah, gara-gara itu akhirnya Yeremia dipukul, dikurung dalam kurungan di pelataran ya, di kurungannya. Setelah itu akhirnya benar-benar Israel kalah, rajanya dibuang ke Babel. Dan Raja Israel menangis, dia menyesal ya, akhirnya dia jadi tawanan. Dan Raja Babel menanyakan, di mana itu? Waktu itu kan kamu udah diingetin sama Nabi Yeremia, kenapa kamu nggak mau dengerin? Sekarang saya mau tahu tuh Nabi Yeremia tuh dia orangnya bagus ya. Dia menyampaikan apa kata-katanya tuh semuanya benar. Berarti dia orangnya benar tuh, bukan orang pendusta dia. Nabi beneran dia gitu. Nah, akhirnya pasukan kerajaannya disuruh cari Nabi Yeremia mau dibebaskan dari penjara. Pas banget. Yeremia tuh pas di kurungan penjaranya lagi terbakar karena Yerusalem kan diserang ya. Jadi sudah mau hancur-hancuran tuh kota Yerusalem waktu itu. Yeremia sudah panik, sudah takut juga dia di dalam kurungan itu ya. Tapi dia tetap percaya, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berdoa walaupun menderita segitu susahnya. Yeremia tidak mau berbuat tindakan yang menurut keinginannya sendiri. Dia selalu nurut aja sama Tuhan. Nah, dia tetap mengharap pasti nanti waktu Tuhan tepat. Dan benar adik-adik, benar aja pasukannya datang pada saat yang tepat. Jadi Yeremia bisa selamat dari dalam kurungan itu yang ada apinya tadi, bebas dari penjara. Lalu akhirnya Yeremia pergi, dia melihat tuh ke tempat bait Allah itu, bait Allahnya sudah hancur nih semua ya. Sedih ya, Yeremianya juga sedih dan beberapa bangsa Israel yang ada di situ juga sedih, mereka menangis. Tetapi kembali Yeremia ingat akan janji Tuhan Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tetap berharap padanya. Jadi dia tidak mau lama-lama bersedih karena dia yakin pasti Tuhan punya janji yang indah dan semuanya Tuhan Yesus akan pulihkan, Tuhan Allah akan pulihkan. Demikian ceritanya. Jadi ingat-ingat kita selalu mengandalkan Tuhan Allah dimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Sampai jumpa adik-adik. Amin. Tuhan memberkati. Yang
Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyampaikan doa syafaat kita. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa di surga. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepadamu karena kami telah boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Bahkan kami hari ini telah belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami hendak berdoa ya Tuhan bagi kondisi bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan, kami sudah bosan, kami sudah tidak sabar untuk bisa memiliki kehidupan seperti sebelum pandemi. Biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang terpapar COVID. Biarlah kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Mampukan Bapak Presiden sampai dengan pimpinan yang membantu untuk senantiasa diberikan hikmat daripada-Mu memimpin bangsa dan negara ini. Berikan kesehatan dan senantiasa takut akan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami. Biarlah kiranya kasih-Mu juga senantiasa Engkau turunkan bagi gereja kami, sehingga apapun bentuk pelayanan yang dikerjakan senantiasa juga seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga hendak berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, kemampuan untuk senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Dan kiranya Engkau juga yang memampukan orang tua kami di dalam mendidik dan membesarkan kami. Kami hendak berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami. Biarlah kiranya Engkau yang tuntun kami, meskipun kami harus kembali sekolah secara online karena kondisi COVID. Namun biarlah kiranya Engkau juga yang membimbing kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat menyelesaikan sekolah kami dengan baik, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami di masa yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini ya Tuhan di dalam nama Engkau ya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan ya. Nah, karena adik-adik ibadah secara online, jadi persembahannya nanti bisa melalui kris ya, yang nanti akan muncul, atau melalui rekening gereja. Jadi adik-adik bisa memberikan kepada orang tua, melalui orang tua nanti bisa diberikan ke gereja. Yuk, kita mau menghantar persembahan kita dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini supaya
bisa berguna bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus berpesan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan dan senantiasa meminta pertolongan dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus ketika mengalami kesulitan. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat penolong bagi kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita menyanyikan Aku Diberkati. Sampai jumpa. Aktivitas minggu ini adalah membuat pohon mengandalkan Tuhan. Barang-barang dan peralatan yang kita butuhkan adalah krayon atau pensil warna, pensil, lem, dan gunting. Pertama, kita warnai pohon tersebut. Daun warna hijau dan batang warna coklat. Setelah mewarnai pohon, kita langsung mewarnai apel dengan warna merah. Setelah kita mewarnai apelnya, kita langsung memotong apelnya dan air indahnya.
Setelah kita memotong ayat indah dan apelnya, kita langsung menempelkan ayat indah ke batang pohon dengan lem. Setelah menempelkan ayat indah, kita langsung menempelkan apel-apel ini ke pohon. Setelah kita menempelkan apel-apel ini, kita langsung menuliskan kata-kata yang menyenangkan Tuhan, seperti giat belajar, membantu orang tua, dan lain-lainnya. Ini dia hasil untuk aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.